Nahiya ako sa'yo eh. Sige na, basusin mo ako. Kesetiaan dan persahabatan yang terjalin oleh kedua gadis ini mampu melewatkan rintangan yang mereka hadapi. Permasalahan terjadi ketika di antara mereka ada yang menjalin hubungan dengan seorang pria. Di sanalah mulai terjadi konflik mereka berdua. Itulah sedikit sinopsis film yang berjudul Takas, yang dirilis pada tahun 2024 dan masih berasal dari negara Filipina. Oh, okay lang, mauna ka na kumain. Magbibis. Hayo, penasaran ya? Rapikan meja dan tetap stay ya di kursinya sambil menikmati alur cerita filmnya. Langsung aja yuk kita ke alur cerita filmnya. Film pun dimulai. Terlihat seorang sahabat dua orang wanita yang bernama Angel dan Lexi. Sejak kecil sampai dewasa, mereka selalu bersama. Banyak kesamaan yang mereka miliki, yang membuat persahabatan itu semakin erat. Suatu hari, Lexi menunggu sahabatnya Angel yang belum datang menemuinya. Dan mereka bertemu di tempat ini. Ternyata Angel tengah asik bermain futsal dengan seorang pria di dalam mobil. Setelah itu, Angel pun menemui Lexi dan ia memperkenalkan pria itu pada Lexi sebagai pacarnya. Tentunya Lexi sedikit marah karena Angel datang terlambat dan ia sudah menunggunya agak lama. Halika na, sumakay ka na. Tara na. Sana sila. Tara na nga, huwag mo pilitin ng ayaw. Hindi, sige, okay lang. Eric yang tidak suka dengan Lexi menyuruh Angel untuk meninggalkannya. Namun Angel meminta Eric untuk mengajak Lexi. Angel pun memaksa Lexi agar ia bisa mengantarkan ke rumahnya sebagai permintaan maaf padanya. Thank you, babawi ako sa'yo next time, promise. Lexi pun menuruti permintaan Angel. Alhasil, mau diantar pulang malah Lexi diajak untuk mengunjungi bar di malam itu dengan alasan agar mereka bisa happy di malam itu. Lexi hanya bisa menuruti saja keinginan sahabatnya beserta pacar prianya itu. Eric menilai sahabatnya Lexi sangat jauh berbeda dengan Angel. Lexi orangnya sedikit kaku dan susah untuk diajak bicara. Tibalah mereka di sebuah klub malam dan Eric memesan minuman yang ada di sana. Tampaknya pelayan bar itu sudah paham dengan apa yang dipesan oleh Eric. Segeralah pelayan itu memberikan pesanan minuman yang dipesankan oleh Eric. Mereka bertiga menikmati minuman itu. Eric dan Angel melanjutkan berajojing di lantai dansa. Dan Lexi hanya terdiam sendiri di meja dan menyaksikan Angel bersama Eric menari. Lalu, Eric mengajak Angel untuk pergi ke suatu tempat. Sebenarnya Angel tidak ingin meninggalkan Lexi, akan tetapi ia dipaksa oleh Eric dengan alasan mereka akan pergi hanya sebentar. Eric pun mengajak Angel masuk ke dalam mobil, dan ia mencoba barang sesuatu yang tersimpan di dalam mobil. Dan Eric meminta fantasi bermain lebih di dalam mobil bersama Angel. Tetapi Angel merasa tidak nyaman dengan permainan yang diminta oleh Eric. Ia tercekik dan membuat dirinya marah karena tak tahan mendapat perlakuan yang kurang enak. Akhirnya Angel pun turun dari mobil. Ketika Angel turun dari mobil, ia mengambil kunci roda yang ada di dalam mobil untuk berjaga-jaga. Benar saja, Eric memperlakukan kasar saat turun dari mobil dan Angel dengan membabi buta menghajar Eric dengan kunci roda hingga Eric tumbang. Ternyata Eric bisa bangun dan ia berusaha untuk melukai Angel. Namun, tiba-tiba Lexi datang dan ia langsung menghantam Eric dengan menggunakan kunci roda dan memastikan Eric berpindah alam. Melihat keadaan yang semakin kacau, mereka berdua memutuskan untuk segera pergi. Benar saja,
Kematian Eric terliput di media karena Eric merupakan anak anggota dewan di kota itu. Dan kejadian pembunuhan itu tidak terekam CCTV karena di tempat itu tidak dipasangkan kamera. Beberapa bulan setelah kejadian pembunuhan itu, Lexi dan Angel menyamar sebagai seorang pedagang di pasar. Mereka melakukan itu sebagai bekal untuk kehidupannya. Dadami siguro yung suki nyo rito kung palangitigan. Sementara itu, Angel masih tetap tidak berubah. Angel pun menghampiri Lexi dan menemaninya berdagang di pasar. Lexi pun mengingatkan pada Angel kalau mereka jangan terlalu percaya sama seseorang, apalagi kondisi mereka saat ini lagi menjadi buronan setelah kasus kematian Eric. Wala namang ginagawang masama sa akin si Lamuel. Namun, Angel menanggapinya secara santai, dan semoga mereka tidak terjebak lagi dalam satu masalah harapan dari Hindi ko Lexi. kakayanin. Paano kapag nangyari? Hindi ko rin naman alam yung gagawin kapag nawala ka. Tampaknya, hasil penjualan hari ini sangat bagus, dan mereka mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Kemudian, datang seorang pria yang bernama Lamuel. Lamuel merupakan pacar baru dari Angel. Best friend ko. Saat itu Lamuel bersama temannya yang bernama Ramon. Lamuel berniat menawarkan bantuannya untuk membantu kios mereka tutup. Namun bantuan itu ditolak oleh Lexi karena ia bisa sendiri mengerjakannya. Angel pun sedikit menenangkan Lexi karena Angel tahu kalau Lexi tidak menyukai kehadiran mereka berdua. Pada malam harinya, Angel dan Lamuel mengunjungi sebuah bar. Angel berharap Lamuel labuhan terakhir untuknya. Lamuel juga meminta pada Angel kalau dirinya jangan disamakan seperti mantannya. Sebenarnya Lamuel juga sudah ingin mempunyai keluarga yang utuh. Tentunya kehidupan mereka akan bahagia. Tapi bagaimana dengan Lexi, ujar Lamuel. Lexi sebenarnya sama seperti Angel yang sudah tidak mempunyai siapa-siapa. Dan mereka saling bersaudara dan saling melengkapi. Ano ba talaga kayo? Kemudian, Angel pun diantar oleh Lamuel. Tetapi Lexi sudah menunggunya di pinggiran jalan. Angel pun dalam keadaan oleng dan ia selalu mengoceh. Namun Lexi selalu sabar menghadapinya. Lamuel, Ano ginawa mo kay Angel? huwag nga siyang pagalitan. Lamuel pun beranjak pergi dan Lexi membawa Angel ke rumahnya. Dan Lexi merawat Angel yang sedang mabuk berat. Saat itu, Lexi bangun kesiangan dan ia tidak menemukan Angel. Sungguh sangat kaget ketika Lamuel berada di rumah mereka. Lamuel pun mengatakan pada Lexi kalau Angel sedang mandi. Buti nagising ka na. Nasaan si Angel? Naliligo lang. Saat itu Angel meminta maaf kalau semalam dirinya telah mabuk dan ia tidak tahu kalau dirinya akan separah ini. Dan Angel mengucapkan terima kasih karena Lexi telah merawatnya. Hindi. Kami na ni Lamuel. Angel pun meminta pada Lexi kalau ia menyayangi Lamuel. Dan Lexi harus bisa menerima kehadiran Lamuel sebagai sahabatnya juga. Hindi yun. Saat itu, Lamuel mengajak Lexi untuk makan bersamanya. Dan Lamuel berjanji pada Lexi kalau ia akan menjaga saudaranya Angel karena ia menyayanginya. Isa. Ketika itu, Lexi meminta untuk berbicara pada Angel. Namun karena tidak enak mengganggu obrolan mereka, akhirnya Lamuel meninggalkan mereka berdua. Lexi. Ketika itu, Lexi meminta pada Angel kalau mereka harus ekstra hati-hati karena banyak orang yang sedang mencari mereka. Mendengar itu, Angel marah, seakan-akan dirinya seperti anak kecil yang harus dinasehati terus oleh Lexi. Wala kang dapat ipag-alala, Lexi. Pa Maynila bukas. May gusto ka bang ipabili? Terlihat Lamuel menelpon seseorang yang sangat rahasia. Dan Lexi mengetahuinya. Lexi meminta maaf pada Lamuel kalau sifatnya kemarin telah menyinggung perasaannya. Bakit? Di ba mamaya pa ang alis nyo? Lamuel yang sedang berada di toilet dan Lexi mencoba merayunya.
Akhirnya mereka melanjutkan permainan berikutnya. Angel yang berada di rumah mendengar kegaduhan di toilet, dan sewaktu Angel menghampiri suara itu, ternyata Lexi dan Lamuel lagi asik bercumbu. Tentunya Angel murka pada mereka. Ketika itu, Lexi dan Lamuel saling beradu argumen, dan mereka merasa yang paling benar untuk mencari sebuah alasan. Akhirnya, Angel lebih memilih Lamuel, dan Angel meninggalkan sahabatnya Lexi. Saat mereka bersama Lamuel, mencoba merayu Angel untuk menghubungi saudaranya, agar mereka bisa bersama lagi. Malam harinya itu, mereka memutuskan untuk bermain futsal bersama. Sino ba naman di mo? Akhirnya, Angel menemui Lexi di rumahnya. Lexi terlihat senang kalau Angel menghampirinya. Lexi mengatakan kalau ada yang perlu dibicarakan tentang Lamuel. Angel pun meminta agar Lexi berterus terang pada dirinya. Wala kang siraan sa Lamuel. Matagal na yun, nakapag-usap. Angel mengatakan kalau besok malam mereka ada acara makan bersama, dan Angel meminta Lexi untuk hadir di acara malam itu. Besok harinya, terlihat Angel dan Lamuel lagi menikmati makan malam. Tak lama kemudian, Lexi pun datang di tempat itu. Tentu kehadiran Lexi disambut hangat oleh Angel. Namun ketika mereka bermain bertiga, tiba-tiba Lamuel dicekik oleh mereka. Dan terpaksa, Lamuel harus berpindah alam. Ternyata Lexi mengetahui kalau Lamuel seorang mata-mata yang dikirim oleh ayahnya Eric untuk menangkap mereka berdua. Tawag siya ng pamilya ni Eric. Binabayaran siya. Dan akhirnya mereka bisa bebas dan kembali bersama. Film pun harus berakhir. Bye-bye.